Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eti Sudiarti, mahasiswi aktif UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reksadana syariah. Yang pertama, apa itu reksadana? Reksadana merupakan salah satu produk investasi di pasar modal. Reksadana bekerja sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi yang kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke efek syariah yang berupa saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya baik di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dan terakhir reksadana syariah berbasis suku. Baiklah, selanjutnya sejarah dari reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah lahir pertama kali pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1997, dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, perkembangan dari reksadana syariah, yakni Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Tujuannya tentu untuk membantu atau memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dan sekarang pada Februari 2021 lalu, jumlah produk investasi reksadana syariah yang meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat menjadi 295 produk. Selanjutnya, perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Dalam reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah, serta terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal atau cleansing, serta adanya efek syariah, misalnya saham syariah, suku, dan efek syariah lainnya. Sedangkan dalam reksadana konvensional dikelola tidak dengan prinsip syariah dan tidak adanya efek syariah, misalnya dari saham yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari reksadana syariah. Yang pertama, berfungsi sebagai pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sekaligus mendapat keberkahan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim. Selanjutnya, bisa untuk diverifikasi aset investasi, serta bisa memenuhi kebutuhan dari beberapa investor yang menginginkan penghasilan atau keuntungan dari sumber yang bersih secara syariah. Dan selanjutnya, manfaat dari reksadana syariah. Yang pertama, likuiditas yang tinggi. Yang kedua, biaya penjualan dan pembelian online tidak dikenakan biaya, serta berinvestasi pajak itu bebas dari beban pajak, adanya jaminan halal, serta nyaman dan irit waktu. Nah, gimana sih cara pembelian reksadana? Yang pertama, kita perlu mencari informasi terkait produk reksadana di e-commerce terpercaya. Selanjutnya, beli sesuai keinginan, lalu isi data diri, dokumen akan diunggah oleh calon nasabah. Selanjutnya, nasabah akan mendapat nomor identitas untuk melakukan transaksi. Setelah itu, lakukan aktivasi akun dan pilih produk reksadana yang ditawarkan oleh manajer investasi. Dan terakhir, lakukan pembayaran melalui layanan uang elektronik atau transfer. Terakhir, apa saja sih resiko dalam pembelian reksadana? Yang pertama, beresiko berkurangnya nilai unit penyertaan, antara lain karena turunnya harga efek portofolio, perubahan tingkat suku bunga yang mengakibatkan fluktuasi pengembalian instrumen pasar uang, dan one prestasi dari bank atau penerbit surat berharga, serta force majeure. Selanjutnya, resiko politik dan ekonomi yang berasal dari perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Dan selanjutnya, risiko likuiditas terjadi jika manajer investasi sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption, serta adanya risiko perubahan peraturan. Baiklah, untuk mengakhiri presentasi saya kali ini, saya ucapkan hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.